sehat selalu. Ya, sepatah dua kata dari Bang Firdaus sebelum kita masuk ke acara utama, Pak. Silakan. Dengan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat saudaraku yang beragama lain. Salam. Shalom. Jadi saya ini memang sering menggaungkan ketidakpercayaan saya terhadap penegakan hukum di Republik ini. Jadi saya ini adalah orang yang belajar hukum, menggali terus ilmu hukum, tapi akhirnya ujung-ujungnya saya nggak percaya lagi dengan penegakan hukum di Republik ini karena adanya ajas oportunitas tadi. Indonesia ini selama masih mengenai oportunitas, hukum itu tidak akan pernah bisa mendapatkan atau bisa diterapkan seadil-adilnya karena ajas oportunitas tadi. Namun kita kembali kepada pokok permasalahan yang sedang kita bahas ini, bagaimana caranya kita bisa membantu membebaskan 7 terpidana dalam tragedi hukum Vina dan Eki. Kenapa saya bilang tragedi hukum? Karena ini adalah satu tolak ukur penegakan hukum di Republik ini untuk masa yang akan datang, karena ini akan menjadi jurisprudensi. Acuan dalam satu putusan, acuan dalam satu tindakan aparat penegak hukum, 3 pilar. Selain kami ya, pengacara, kami adalah pilar keempat. Itu aja dari saya. Mungkin nanti kita bisa tanya jawab dengan yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Abangku, Bang Firdaus dan seluruh para teman-teman. Pasti kita semua datang ke sini bukan saja karena 7 terpidana yang dianggap mendapatkan intimidasi atau tidak mendapatkan keadilan secara signifikan di negara Republik Indonesia. Kita datang ke sini karena kita peduli akan penegakan hukum di masa yang akan datang. Karena ketika suatu yang cacat ini, suatu yang dianggap cacat oleh masyarakat dan hukum, menjadi acuan sebagai jurisprudensi yang tertuang dalam Anglo-Saxon, 3 sistem hukum di Indonesia. Yang pertama hukum adat, yang kedua Anglo-Saxon berkaitan dengan jurisprudensi, yang kedua Anglo-Saxon, yang ketiga Eropa kontinental. Itu yang kita harus waspadai. Ketika kecacatan-kecacatan yang dilakukan oleh oknum polisi yang bernama Ibtu Rudiana yang dilegal oleh negara, ya, dan terpendam menjadi satu jurisprudensi, maka besok penegakan hukumnya akan cedera dan akan terus cacat. Kenapa? Karena salah tangkap, kesewenang-wenangan, penangkapan dan proses penyidikan tanpa sprint yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana telah dilegalkan dan menjadi jurisprudensi di bangsa ini. Ingat, kekuatan jurisprudensi bisa mengalahkan undang-undang. Makanya kita datang ke sini untuk itu, bukan hanya untuk hidup kita, tapi untuk masa depan hidup kita. Bagaimana sebuah putusan yang salah, yang keluar dari hasil kekilapan hakim, bisa menjadi acuan di masa yang akan datang. Akan banyak peristiwa hukum yang terjadi yang kembar sama seperti yang dirasakan oleh Vina dan Eki, dirasakan oleh 7 terpidana. Proses yang tanpa melalui prosedur yang jelas, yang melanggar Perda Polri, dilegalkan oleh negara melalui putusan pengadilan menjadi jurisprudensi tadi. Itu menjadi agitasi dalam pikiran saya, sehingga saya mau datang ke sini. Sampai-sampai saya kemarin bilang, kalau ini kita tidak selamatkan, kemungkinan saya sedikit-sedikit akan mundur jadi pengacara. Saya akan jual pecel lele. Kenapa? Karena ini bukan tugas saya saja, tugas seluruh masyarakat Indonesia. Kalau ini tidak diselamatkan, kalau ini tidak dibantah proses itu dia yang salah dan sudah diakui lagi di beberapa media sosial bahwa dia telah melakukan kekhilafan dan kesalahan prosedural dan melanggar PKPOL, dia sudah mengakui dan pengakuan kesalahan dia ini harus dipatahkan segera. Karena akan menjadi jurisprudensi. Kalau ini tidak dipatahkan, besok polisi tidak lagi capek-capek mencari siapa itu tersangka yang akan ditangkap oleh mereka dalam proses persidangan atau peradilan. Mereka cukup menangkap orang di depan yang sedang nongkrong, ya, orang yang tidak tahu menahu. Mereka tangkap, mereka bawa ke kantor polisi, lalu mereka tato, mereka stigma seakan-akan orang ini berbuat jahat, bahwa sudah orang ini bertato dan penjahat, walaupun tanpa sprint, akhirnya dilegalkan juga putusan pengadilan yang begitu berikutnya, karena adanya jurisprudensi. Nah, jurisprudensi ini, semakin banyak jurisprudensi, maka undang-undang dan peraturan akan menjadi lumpuh di negara ini. Karena hakim memutuskan setiap perkara tidak pernah berdasar undang-undang. Hakim dituntut untuk memutuskan perkara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan keyakinannya sebagai seorang hakim. Namun ketika hakim tidak bisa menguasai adagium Vox Populi Vox Dei, suara kebenaran adalah suara Tuhan, maka kita akan menjadi pesakitan di negeri ini dalam penegakan hukum.
Saya bilang tadi di sini, ini bukan masalah 7 terpidana saja. Tapi masalah masa depan hukum. Ini tragedi hukum yang luar biasa. Yang mencabik-cabik demokrasi hukum di Indonesia. Maka ketika kita tidak bisa dan tidak mampu mendobrak ini, dan tidak ada keinginan DPR RI untuk memperbaiki ini, dan ditambah lagi presiden yang tidak peduli dengan penegakan hukum, maka matilah hukum di Indonesia. Karena ini jurisprudensi ini. Kasus Vina dan Eki, satu dari ribuan kasus kecacatan-kecacatan yang menjadi jurisprudensi. Dan harus kita ingat, saya sudah membaca beberapa ratus jurisprudensi. Semuanya mengangkangi undang-undang. Dan semuanya hampir sama. Lahir dari kecacatan-kecacatan. Lahir dari proses demokrasi hukum yang tidak sehat. Bayangkan, seorang Aib dan kawan-kawan tidak hadir di persidangan, tidak dimintai sumpahnya. Sumpahnya tidak dimintai oleh hakim. Lalu keterangan kesaksiannya ada di dalam putusan pengadilan. Maka besok, ketika ini menjadi jurisprudensi, pengadilan tidak akan pernah mengeluarkan sumpah lagi. Cukup orang ditelepon dari jauh, kamu bagaimana, benar nggak kamu berbicara begitu, benar, lalu menjadikan putusan pengadilan. Ini kan gila. Sementara pada kasus Vina dan Eki, ada beberapa orang saksi yang tidak hadir, tapi keterangan kesaksiannya dituangkan di dalam putusan pengadilan. Ini yang menjadi agitasi dalam pikiran saya. Yang membuat sakit pikiran saya setiap hari. Harus kita selamatkan negeri ini. Bukan masalah itu. Ini masalah jurisprudensi yang akan mengangkangi undang-undang. Kalau masalah prosesnya, apa aja bentuknya, apakah kita mau jadikan ini amnesti, permohonan amnesti, apakah ini punya permohonan abolisi yang mengerucut kepada RDP, kita kembalikan ke forum. Saya makmum saja. Tetapi kalau kita mengacu kepada putusan Bapak SBY, pada tahun berapa itu Pak SBY memimpin, amnesti dan abolisi pernah diajukan bersama-sama, dan itu disetujui oleh Pak SBY, yaitu amnesti tentang GAM, ya, tentang Gerakan Aceh Merdeka. Semua orang yang dihukum, semua orang yang baru mau dihukum, semua orang yang sedang melakukan pelanggaran hak asasi manusia di Aceh, itu diampuni oleh Pak SBY dan semuanya tapi dihapus perkaranya. Itu abolisi dan amnesti. Jadi bukan tidak mungkin pada kasus Vina dan Eki ini kita bisa mengajukan amnesti dan abolisi. Bagaimana cara penyesuaiannya? Nanti kita tunggu dari kawan-kawan. Tapi kalau seharusnya memang diputuskan malam ini agar waktunya itu cepat singkat, ya kita putuskan. Anggap aja semua wakilnya ada. Siap. Daripada kita menunggu lagi, ya. Kalau memang malam ini apa yang harus kita jalankan? Apa yang harus kita ajukan? Kalau kita minta tuntutan untuk menuntut suatu perkara bukan di DPR. Di DPR itu kita hanya memohon mereka. Kalau tuntut itu di pengadilan adanya. Kalau zaman dulu pengadilan belum efisien, makanya ada tiga tuntutan rakyat. Kalau sekarang permohonan, kita memohon pada DPR dengan bahasa yang santun agar mereka mendengar ini masa depan hukum Indonesia. Jangan dianggap sepele ini. Jangan dianggap sepele ini. Masa depan hukum Indonesia. Makanya sebenarnya jadi kita ajukan abolisi. Mana tahu diterima. Kalau itu diterima berarti kita mempunyai temuan baru di dalam hukum, dunia hukum, bahwa tanpa adanya kompetensi absolut pun kita bisa mengajukan abolisi atau amnesti. Karena hukum itu abstrak dan hukum itu selalu urban. Selalu mempunyai temuan-temuan baru di dunia hukum. Jadi itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjahat yang terpaksa. Dianggap penjahat oleh para penjajah. Akhirnya memerdekakan Indonesia. SDM-nya kurang orang yang sekolah. Indonesia bisa merdeka dalam kondisi seperti itu. Ya, yang rapat-rapat itu hanya segelintir orang pintar. Lalu NKRI ini direbut oleh orang-orang yang suci, yang dianggap penjahat oleh para penjajah itu, yang merampok harta-harta penjajah, lalu dibuat untuk bahan bakar perjuangan. Nah hari ini kita bukan mau merebut kemerdekaan dari penjajah, tapi mau menegakkan hukum dari penjajah. Penjajahnya yaitu negara sendiri, oknum-oknum aparat penegak hukum. Nah mudah-mudahan dengan berkumpulnya orang-orang yang berlatar belakang akademisi, hari ini hampir sebagian besar akademisi, ya, mudah-mudahan perebutan kembali, ya, keadilan, perebutan kembali supremasi hukum di Republik Indonesia ini bisa terlaksana dengan cepat dan baik, karena digagas oleh orang-orang kaum akademisi hari ini. Kaum akademisi yang mendukung perjuangan ini, mudah-mudahan. Amin. Jadi istilahnya dulu aja negeri ini bisa direbut oleh orang-orang yang suci yang dianggap penjajah, itu adalah penjahat. Contoh seperti pahlawan-pahlawan kita, kan dianggapnya penjahat di Ponegoro, kakek buyut kita. Dibilang penjahat, penjajah itu penjahat, ekstremis, kan gitu. Padahal beliau menurut kita kan adalah pejuang. Namun karena keterbatasan SDM pada saat itu, makanya agak lama perjuangan perebutan kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia, kemerdekaan seluruh bangsa Indonesia, kemerdekaan hakiki.
Tapi hari ini yang kita mau perebutkan di anak bangsa sendiri, oknum pejabat ya, oknum penegak hukum ya, yang menjajah hukum di Indonesia. Ini kita akan rebut kembali bersatunya anak bangsa, baik dari kaum akademisi maupun dari aktivis-aktivis yang mempunyai jiwa nurani untuk memperbaiki hukum di Indonesia. Yang mudah-mudahan perjuangan ini sukses ya. Amin. 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 Ayo tangan. Walaupun kondisinya malam ini kita hanya disuguhkan hamburger LE, Lenteng Agung, tapi kita alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa dilanjutkan nggak masuk angin. Oh, ada kayak gitu ya? Ya. Tuh, yang masak. Ini kan bahasa saya bercandaan. Ini orang Cibinong di jauh-jauh nih. Oh gitu. Gak ada yang antar lagi, gak ada yang Oh iya, jemput. antar. Tenang, kalau antar aman. Jadi seperti itu. Tapi Mudah-mudahan kan ngomong makan dulu. ya nanti. Ya sebentar kita ya. 5 menit. Mudah-mudahan perjuangan kita ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan syafaat oleh Allah taala. Mudah-mudahan perjuangan ini benar-benar bisa menggerakkan hati Bapak Prabowo khususnya Amin. sebagai pelaksana penegak hukum ya. Panglimanya penegak hukum, Bapak Prabowo sebagai Presiden Indonesia dan Ketua DPR RI serta Ketua Komisi 3 Bapak Habibur Rahman. Mudah-mudahan didengar. Amin ya rabbal alamin. Ustaz. Tapi ini kan apa yang tadi disampaikan Bang Firdaus. Karena ini udah mulai malam nih, mata ganjal kalau gak ada kecil-kecil suara kan. Ya, Betul. jadi yang disuguhkan Agak sedikit disempat. yang disuguhkan malam ini adalah makanan rakyat Republik Indonesia. Hamburger Indonesia. Saya bilang. Hamburger Indonesia. Ini roti Indonesia, roti LE. Lenteng Agung kan. Udah marah, komplain. Saking bercandanya. Tapi Maksudnya itu oh ya, kilatan perjuangan. kita